Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberi kita nikmat, terutama nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita sama-sama dapat menjalankan aktivitas kita, kewajiban kita belajar secara online. Pelajaran kita hari ini adalah pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Kita akan mempelajari tentang menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran tema C, subtema 3. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran 2, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban dalam kehidupan sehari-hari. Keinginan untuk menyelesaikan masalah merupakan salah satu bentuk sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar. Sikap tanggung jawab tersebut kemudian memunculkan sikap disiplin dan pantang menyerah dalam menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi orang banyak. Jadi keinginan untuk menyelesaikan masalah itu adalah tanggung jawab ya, salah satu bentuk tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar ya. Kalau ada soal, salah satu bentuk sikap tanggung jawab terhadap lingkungan sekitar itu adalah keinginan untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan masalah ya. Kemudian ayo bacalah teks yang berkaitan tentang sikap tanggung jawab berikut ini. Tony gemar menonton pertandingan sepak bola di televisi. Hari itu ada pertandingan sepak bola dari tim kebanggaan Tony. Tanpa disadari, Tony menonton televisi dengan volume yang tinggi. Akibatnya, ayah yang sedang tidur siang merasa terganggu. Menurutmu, apakah Tony sudah menggunakan hak secara bertanggung jawab? Kewajiban apa yang seharusnya Tony lakukan? Haruskah Tony melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan penuh tanggung jawab? Diskusikan bersama teman sebelahmu. Ya. Ini berhubung kita belajar secara online, kita tidak bisa berdiskusi dengan teman sebelah kita ya. Jadi di sini kita bahas bersama saja ya. Jadi di sini Tony menonton televisi dengan suara yang tinggi ya, sehingga mengganggu ayahnya yang sedang istirahat tidur siang ya. Menonton televisi itu merupakan hak yang didapatkan oleh Tony ya. Tony berhak mendapatkan haknya, yaitu menonton televisi ya. Tetapi Tony juga berkewajiban untuk menghormati orang tuanya, untuk tidak mengganggu orang tuanya ya, untuk taat kepada orang tuanya ya, sopan kepada orang tuanya. Itu merupakan kewajiban seorang anak terhadap orang tua ya. Nah, jadi kewajibannya apa? Kewajibannya ketika nonton televisi, Tony tidak boleh mengganggu orang tuanya yang sedang istirahat tidur siang ya. Itu merupakan tanggung jawab yang harusnya dilakukan oleh Tony ya, sebagai bentuk melaksanakan kewajibannya, yaitu menghormati orang tua ya. Itu ya. Jadi kalau Tony menghormati orang tua, maka sebagai tanggung jawabnya ketika nonton televisi, dia jangan sampai mengganggu orang tuanya ya. Nontonnya harus dengan suaranya tidak terlalu keras ya, jangan sampai suara televisinya itu mengganggu orang tuanya ya. Jadi tanggung jawab Tony yaitu menghormati orang tuanya ya. Nah, menonton televisi dengan suara yang tidak keras itu merupakan bentuk tanggung jawab Tony sebagai atau dalam menjalankan kewajibannya menghormati orang tua ya. Jadi tanggung jawab itu merupakan sikap menyadari akan kewajiban yang dimilikinya ya. Tony memiliki kewajiban menghormati orang tuanya.
maka dia bertanggung jawab untuk tidak mengganggu orang tuanya ya ketika menonton televisi ya. Orang yang bertanggung jawab akan melaksanakan kewajiban dengan kesadaran diri ya. Jadi dia melaksanakan kewajibannya tanpa harus diingatkan orang lain ya. Karena dia bertanggung jawab ya. Dia bertanggung jawab, dia menyadari apa kewajibannya, lalu dia laksanakan sendiri ya tanpa harus diingatkan oleh orang lain ya. Kemudian amatilah gambar-gambar berikut. Apakah tokoh pada gambar-gambar sudah melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Ya, di sini kalau kita lihat ada gambar beberapa orang anak ini sedang mencoret-coret tembok ya. Nah, mereka ini berhak mendapatkan haknya yaitu bermain ya. Tapi mereka juga bertanggung jawab mempunyai kewajiban untuk menjaga kebersihan, ketertiban lingkungan ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab di dalam menjalankan kewajibannya ya, mereka tidak boleh mencoret-coret tembok ya. Kemudian gambar selanjutnya ini seorang anak sedang membuang sampah di tempat sampah ya. Lingkungannya juga terlihat bersih ya. Tuh ya, jadi lingkungan yang bersih sehingga itu nyaman ya. Jadi dengan membuang sampah pada tempatnya maka dia akan memperoleh haknya yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat, nyaman ya. Kemudian ini orang mengendarai sepeda motor ya, keduanya menggunakan helm ya, baik yang mengendarai maupun yang dibonceng ya. Ini juga merupakan pelaksanaan dari kewajiban ya, kewajiban hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab ya. Jadi mereka berhak untuk menggunakan jalan raya ya. Nah, kewajibannya ketika di jalan raya mereka harus mengikuti peraturan ya. Mengikuti peraturan yang ada di jalan ya. Nah, sebagai bentuk tanggung jawabnya dalam menjalankan kewajiban tersebut, mereka menggunakan helm ya. Sehingga dengan demikian mereka akan mendapatkan haknya menggunakan jalan dengan tertib ya, dengan nyaman ya, tidak ada gangguan ya. Kemudian ini juga ada gambar dua orang anak ini sedang merusak tanaman ya. Ini juga merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab ya. Kita itu berhak mendapatkan lingkungan yang bersih, sehat dan asri ya. Nah, salah satu kewajibannya yaitu kita harus menjaga lingkungan, menjaga tanaman, merawat tanaman agar lingkungan tetap asri ya. Nah, dengan merusak tanaman, maka itu merupakan perbuatan yang tidak bertanggung jawab ya. Tanamannya rusak ya, lingkungannya juga jadi tidak asri ya. Itu ya. Jadi berdasarkan gambar di atas, apa pentingnya melaksanakan hak dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab? Nah, pentingnya yaitu dengan kita laksanakan kewajiban dengan tanggung jawab, maka kita akan memperoleh hak kita ya. Kita menjaga kita menjaga lingkungan agar tetap bersih. Nah, maka kita akan mendapatkan hak kita yaitu mendapatkan lingkungan yang bersih dan sehat ya. Itu ya. Kemudian kita mengikuti peraturan yang ada di jalan ya, kita juga akan mendapatkan hak kita yaitu menggunakan jalan dengan nyaman ya, tidak ada gangguan ya. Kemudian apa akibat jika tidak bertanggung jawab dalam melaksanakan hak dan kewajiban? Nah, akibatnya jika kita tidak bertanggung jawab itu akan merugikan diri sendiri dan juga
merugikan orang lain ya. Contohnya kalau tidak menjaga lingkungan agar tetap bersih ya, buang sampah sembarangan, nah, kita tidak akan mendapatkan lingkungan yang bersih. Orang lain juga tidak akan mendapat lingkungan yang bersih ya. Atau ketika sedang di jalan tidak mengikuti peraturan ya, kemudian akibatnya terjadi kecelakaan, nah itu akan merugikan diri sendiri ya, akan sakit ya. Kemudian selain sakit juga kita harus butuh biaya untuk berobat ya. Itu akan merugikan diri sendiri, juga merugikan orang lain ya. Nah, karena ada terjadi kecelakaan, akhirnya jalan jadi macet ya. Nah, karena macet akhirnya orang terlambat sampai di tujuan ya. Nah, itu jadi selain merugikan diri sendiri juga merugikan orang lain ya. Jadi kita harus melaksanakan hak dan kewajiban itu dengan tanggung jawab ya, agar tidak ada yang dirugikan ya. Agar kita dapat mendapatkan hak kita ya. Juga agar orang lain juga bisa mendapatkan haknya ya. Baik, kemudian pembelajaran 4 ya, menjelaskan tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di jalan. Ini ada beberapa gambar, ini gambar rambu-rambu lalu lintas ya. Gambar di atas merupakan gambar-gambar rambu lalu lintas yang biasa berada di pinggir jalan ya. Fungsi rambu lalu lintas adalah menertibkan pengguna jalan ya, supaya tertib sehingga jalan itu lancar ya. Sebagai warga negara, kita memiliki kewajiban menaati rambu-rambu lalu lintas saat berada di jalan. Dengan menaatinya, kita sudah menghargai hak-hak pengguna jalan lainnya ya. Jadi seperti yang tadi sudah dijelaskan, nah, dengan kita menaati rambu lalu lintas, nah, kita akan mendapatkan hak kita dan orang lain juga akan mendapatkan haknya ya. Sebaliknya kalau kita tidak menaati ya, itu akan merugikan diri kita sendiri juga akan merugikan orang lain ya. Baik, selanjutnya pembelajaran 6, menjelaskan pelaksanaan hak kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat ya. Di sini contoh hak warga masyarakat yaitu menggunakan transportasi umum ya. Jika mau berpergian itu masyarakat berhak menggunakan transportasi umum ya, baik kereta api ya, kereta listrik ya, busway ya, dan lain-lain ya. Jadi kalau mau berpergian, hak warga masyarakat itu menggunakan transportasi umum. Lalu kewajibannya yaitu membeli tiket ya, membeli tiket transportasi umum ya, atau membayar ongkos ya. Itu sesuai harga yang ditentukan ya. Kalau naik angkot, angkutan umum ya, itu kewajibannya bayar ongkos ya. Naik kereta beli tiket ya. Kemudian bentuk tanggung jawab dari hak dan kewajiban di dalam menggunakan transportasi umum adalah menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan transportasi umum ya. Jadi sekali lagi, bentuk tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban di dalam menggunakan transportasi umum adalah menjaga kebersihan dan ketertiban saat menggunakan transportasi umum ya. Nah, demikian pembahasan kita tentang pelaksanaan hak dan kewajiban ya, dengan tanggung jawab ya. Selanjutnya kerjakan soal-soal berikut ini ya di buku tulis, kemudian nanti kumpulkan atau kirim ke wali kelasnya masing-masing ya. Demikian pembahasan kita. Sekian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.